Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi ini adalah video ke-17 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita bahas. Nah, perusahaan yang akan kita bahas kali ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, yang ternyata setelah saya ulik-ulik nih prospektusnya, malah lebih menarik daripada HATM yang baru aja listing. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari atau nantinya saya sebut dengan LP, ini didirikan pada bulan April tahun 1992 di kota Ambon, Kalimantan Timur, dan bergerak di bidang pelayaran rakyat dan Nusantara dengan armada pertamanya yang diberi nama Eka. Sampai awal tahun 2000, perusahaan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan Irian Jaya. Dan di tahun 2002, terdapat penambahan armada LCT bernama Evilia. Menyadari atas perlunya repair and maintenance dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik pada tahun 2012. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi LP untuk docking dan penyediaan kapal dengan desain struktur dan fungsional ataupun custom yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi klien. LP semakin tumbuh dan berkembang dan pada tahun 2007 telah mampu membuat serta mengoperasikan kapal aluminium. Lalu pada tahun 2009, LP mendapatkan kontrak pertama di bidang offshore pada PT Total E&P Indonesia. Hingga 31 Desember 2021, LP memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 unit berbagai macam armada yang terdiri atas crew boat, anchor handling tug supply vessel, platform support vessel, utility vessel, dan specialized vessel. Dengan dukungan armada di atas, LP mampu memberikan layanan di bidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, engineering, procurement, construction, dan training and development. Saat ini LP berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki 5 kantor wilayah dan pemeliharaan, training center, dan afiliasi perusahaan galangan yang mampu memberikan layanan yang cakap dan handal, berbasis safe, reliable, dan efisien dalam menyediakan sustainable total marine solution. Untuk pelanggan LP juga semuanya customer besar ya, seperti Total, Chevron, Medco, Saipem, PetroChina, Pertamina, BP Berau, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan bahwa LP ini adalah perusahaan yang bonafit dan telah dipercaya oleh berbagai klien-klien besar. Nah, tadi adalah sekilas background dan kegiatan usaha dari LP. Untuk susunan komisaris dan juga direksinya itu sangat ramping ya. Dewan komisarisnya hanya ada 2 orang, dan direksinya juga hanya ada 2 orang. Lalu jelas ini adalah perusahaan keluarga yang sangat solid. Hubungan kekeluargaannya bisa Sobat Maya lihat di sini. Apakah ini jelek? Tergantung. Perusahaan keluarga itu seperti pedang bermata dua. Bisa bagus banget, bisa juga sebaliknya. Menurut saya pribadi, LP ini udah merupakan perusahaan keluarga dari dulu dan terus berhasil mengembangkan bisnisnya dari waktu ke waktu. Jadi harusnya LP ini adalah perusahaan keluarga yang patut untuk kita perhitungkan di masa mendatang. Untuk struktur IPO-nya, sebanyak-banyaknya 1,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 190 hingga 240, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 266,8 miliar. Nantinya, dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 56,7% akan digunakan untuk belanja modal dalam pengadaan kapal. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha. Namun yang perlu kita highlight di sini adalah untuk akuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo itu merupakan pihak afiliasi dari LP. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 17,99% itu akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan kantor pusat perseroan. Lalu tujuan yang keempat adalah sekitar 6,74% itu akan digunakan sebagai modal kerja dalam pembentukan training center. Lalu tujuan yang terakhir yaitu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini bagus ya.
Jika kita total nih ya, dari tujuan yang pertama hingga tujuan yang keempat, itu totalnya ada 98,4% yang dipakai untuk belanja modal. Walaupun ya ada sebagian kecil yang dipakai untuk mengakuisisi saham dari pihak terafiliasi. Sementara sisanya sebesar kurang lebih 1,6% itu akan dipakai untuk OPEX. Menurut saya, penggunaan dana IPO ini akan berdampak positif pada kinerjanya LP di masa mendatang. Lalu untuk jadwal IPO-nya LP adalah sebagai berikut. Untuk masa offering ataupun penawaran umumnya, itu adalah dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2022, dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 8 Agustus 2022. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya LP ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya LP adalah Trimega Sekuritas dengan kode broker LG. Dalam 2 tahun terakhir, saham yang dikawal oleh LG itu hanya ada 4. Dan kesemuanya itu nggak ada yang LG jadi underwriter tunggal. Bisa jadi pas LP ini penawaran umum akan nambah lagi nih underwriternya. Cuma saya sih berharap LG aja ya yang jadi underwriter tunggal di IPO-nya LP ini. Lalu untuk track record-nya dari LG ini ya lumayan oke lah ya, nggak ada saham yang ditutup di zona merah. Besar harapan IPO-nya LP pun akan seperti itu. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset cenderung udah stabil ya. Cuma ada hal yang ingin saya highlight di sini. Jika kita lihat lebih dalam, di bagian aset lancar, ternyata LP ini ada taruh dananya itu di investasi jangka pendek, yaitu reksadana. Nah, ini adalah hal yang jarang kita temui nih Sobat Maya di perusahaan yang bukan perusahaan investasi ataupun holding company. Jadi ini lumayan menarik ya. Enggak hanya itu, timing dari LP ini masuk ke market itu juga keren banget. LP masuk banyak di tahun 2020 dan keluar di tahun 2021. Dimana kita tahu bahwa di tahun 2020 market itu lagi anjlok-anjloknya. Dan LP keren banget bisa melihat peluang tersebut. Lalu dari sisi liabilitas cenderung udah stabil ya. Secara likuiditas juga harusnya sangat aman. Lalu dari sisi ekuitas juga udah stabil ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah di tahun 2021 terjadi penambahan modal di sektor. Dari sebelumnya 136,5 miliar di tahun 2020 menjadi 630 miliar di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari yang semula itu 1 juta per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. Dikarenakan adanya penambahan modal dan juga pemecahan nilai nominal saham, maka di IPO-nya LP ini akan ada lock-up period selama 8 bulan semenjak LP ini listing di bursanya kita. Lalu jika kita lihat dari laporan laba rugi, pendapatan LP ini selalu naik dari tahun ke tahun ya. Namun untuk laba bersihnya masih agak bervariatif. Hal ini salah satunya disebabkan karena naiknya beban pokok pendapatan dari LP. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang ataupun sektor usahanya, maka kemungkinan besar LP ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Kita lanjut ke bagian valuasi. Jika kita bicara tentang valuasi LP ini menurut saya sangat menarik ya untuk ukuran saham IPO. Di tahun 2022, jika kita menggunakan harga penawaran tertinggi yaitu 240, maka PER-nya adalah sebesar 17,02 kali dan PBV-nya di 1,09 kali. Luar biasa nggak tuh? Dan akan lebih luar biasa lagi jika nantinya harga penawaran LP ini berada di harga terendahnya, yaitu 190. PER-nya akan menjadi hanya 13,47 kali dan PBV-nya hanya sebesar 0,89 kali. Wow, baru kali ini saya mereview perusahaan IPO yang PBV-nya itu bisa di bawah 1. Menarik banget ya. Jika kita bandingkan dengan valuasi HATM yang baru aja melantai di bursanya kita, valuasi LP ini jauh lebih baik ya, tentunya dengan laba yang lebih besar juga. Lalu jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang udah melantai duluan di bursanya kita, valuasi LP ini juga tetap sangat menarik untuk ukuran saham IPO. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja LP sangat memuaskan. Pendapatannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun ada ancaman bahwa perusahaan oil and gas yang merupakan klien LP akan meredup, tapi LP sendiri udah punya strategi nih di masa mendatang untuk menyongsong energi terbarukan. Lalu dengan adanya penambahan dana IPO, tentunya kinerja LP juga akan semakin cemerlang di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi LP tergolong murah, bahkan sangat murah untuk ukuran saham IPO.
Jika nantinya harga finalnya LP ini di bawah 200, maka IPO-nya LP akan semakin menarik. PBV-nya di bawah 1 dan ada potensi arah hingga 35%. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya LP ini adalah LG. Track record LG dalam mengawal saham IPO ya lumayan oke lah ya. Dalam 2 tahun terakhir, belum pernah ada saham yang dikawal oleh LG itu closing di zona merah. Cuma belajar dari IPO-nya HATM ya, kita itu nggak akan pernah tahu nih siapa yang akan guyur di hari pertamanya listing. Sedikit informasi untuk Sobat Maya. Saya coba melakukan perhitungan kasar terhadap jumlah pemesanan yang dilakukan oleh MG di IPO-nya HATM. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Di IPO-nya HATM, MG melakukan order sebesar 365 miliar dan mendapatkan penjatahan sekitar 8 miliar. Gokil nggak tuh? Jika MG melakukan order dengan nilai nominal yang sama di IPO-nya LP ini, maka kemungkinan besar penjatahan yang didapatkan MG di IPO-nya LP ini akan lebih besar lagi. Ingat, ini hanya perhitungan kasar ya. Jadi tetap hati-hati aja, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa jadi di IPO-nya LP ini malah MG yang tembokin di arah. We never know. Yang bisa kita lakukan hanyalah beradaptasi dengan keadaan. Kalau saya akan seperti biasa, akan langsung saya jual ketika udah nggak kuat naik. Urusan mau buyback atau enggak di harga bawah, itu udah urusan akun trading saya. Bukan lagi urusan akun yang khusus untuk IPO ini. Kesimpulan yang terakhir. Seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. LP ini adalah perusahaan bagus yang under value untuk ukuran saham IPO. Lalu harga IPO-nya juga rendah dengan nilai nominal saham sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Untuk masalah perkara hukum, ya sebenarnya LP ini juga ada sedikit ya, tapi itu hanya sengketa mengenai hak bekerja, yang nilai nominalnya juga enggak besar, dan tentunya enggak akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis dari LP. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO LP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO LP atau enggak. Nah, Sobat Maya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.